Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi untuk pembahasan tentang reproduksi manusia. Nah, untuk mengetahui lebih dalam terkait siklus menstruasi, sebelumnya Pak Bibi sudah menjelaskan tentang fertilisasi pada manusia. Nah, untuk siklus menstruasi ini, kita pelajari mulai dari hari pertama sampai ke hari terakhir. Nah, untuk proses yang pertama, dicatat ya, untuk proses yang pertama, hormon-hormon yang dikeluarkan oleh otak ini ya, pertama kali ini otak menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone, hormon yang menstimulasi folikel. Nah, folikel itu apa? Folikel itu adalah sel-sel yang berada di dalam ovarium atau di dalam indung telur. Nah, di sini FSH ini nanti akan merangsang si folikel ini untuk mempersiapkan dirinya menghasilkan sel telur begitu. Nah, selanjutnya setelah dari otak ya, yang pertama otak ya. Otak menghasilkan hormon FSH. Tadi terus si folikel terangsang gitu ya. Lalu di folikel ini, di indung telur ini nanti akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, saat indung telur menghasilkan hormon estrogen, itu nanti akan menyebabkan dinding endometrium di sini ya, dinding rahim ini akan mulai menebal. Jadi ini si dinding endometrium ini sudah mempersiapkan ini untuk menempelnya nanti zigot, mempersiapkan. Jadi yang pertama tadi otak melepaskan FSH, selanjutnya adalah indung telur ini menghasilkan estrogen untuk mempersiapkan. Jadi udah mulai menebal nih dinding rahimnya. Selanjutnya yang ketiga, yakni otak lagi. Setelah dinding rahim menebal, otak menghasilkan hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, LH ini diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak juga. Nah, LH ini fungsinya adalah menstimulasi si folikel tadi untuk mengeluarkan sel ovum. Jadi udah matang nih, folikelnya sudah matang, sudah sel telurnya sudah matang, lalu dikeluarkan. Nah, proses pengeluarannya ini tidak langsung banyak, jadi cuma satu sel telur tiap bulan. Nah, satu sel telur ini, jadi kalau pada wanita itu saat lahir itu sudah ada stok, nanti pada saat dewasa bakal folikel ini sudah jumlahnya itu sudah ada. Jadi sampai nanti di menopause di usia 60-an itu sudah memang jumlahnya segitu, beda dengan laki-laki yang bisa memproduksi setiap saat gitu ya. Nah, di LH ini nanti memicu sel ovum untuk keluar ke tuba falopi, ditangkap oleh infundibulum di lengan-lengan sini ya yang ada di tuba falopi. Selanjutnya terjadi proses ovulasi tadi. Nah, ini mulai masuk. Nah, folikel tadi berubah menjadi corpus luteum. Jadi corpus luteum itu sebenarnya adalah folikel yang sudah mengeluarkan sel ovum. Begitu. Nah, di corpus luteum tadi, nah setelah otak ya tadi, otak mengeluarkan hormon LH, nah corpus luteum tadi menghasilkan hormon progesteron. Jadi tadi estrogen kan sudah mempersiapkan untuk menebal. Nah, terus progesteron ini menjaga supaya dinding rahimnya tetap tebal. Pada saat proses ovulasi, setelah ovulasi ya, kan si sel telurnya ini jalan ke sini, ke tuba falopi. Nah, pada saat proses jalan ini kan dia harusnya bertemu dengan sperma, lalu terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, pada saat terjadinya proses fertilisasi ini, si corpus luteum memberikan sinyal mengeluarkan hormon progesteron supaya dinding rahimnya tetap dalam posisi tebal. Kalau estrogen itu menebalkan, kalau progesteron itu sebenarnya untuk menjaga supaya dinding rahimnya tetap tebal. Nah, apabila tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, maka yang terjadi apa? Ya progesteron dan estrogennya nggak akan naik, tapi turun, sehingga akan terjadi peluruhan dinding endometrium. Nah, saat terjadi peluruhan dinding endometrium ini terjadilah perubahan hormon. Harusnya progesteron dan estrogennya naik tapi kok malah turun, anjlok, akhirnya luruhlah dinding endometrium ini yang harusnya jadi lapisan, akhirnya luruh menjadi darah-darah kotor. Nah, maka karena gangguan sinyal hormon tadi terjadilah, kalau perempuan biasanya menyebutnya PMS, itu karena perubahan sindrom yang luar biasa cepat, yang harusnya proses hormon itu naik menjadi turun. Nah, itu namanya PMS atau premenstrual syndrome. Nah,
Karena turunnya kadar progesteron dan estrogen pada rahim tadi, dinding rahim tadi, sehingga menyebabkan apa? Luruhlah darah pada endometrium sehingga keluar melalui serviks dan di vagina ini. Nah, ini berbeda ya setiap orang tergantung hormon, kondisi kecemasan fisik maupun pikiran dan juga memang keturunan. Nah, coba kita cocokkan bersama. Ini ada saling mengisi ya. Coba yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah kelenjar pituitari ini. Ya, kelenjar pituitari. Aduh, maaf. Sulit geser. Kelenjar pituitari di otak menghasilkan apa tadi? Menghasilkan hormon FSH. Nah, hormon FSH tadi memicu atau merangsang apa? Ovarium atau corpus luteum yang pertama. Ya, ovarium atau indung telur menghasilkan apa tadi? Folikel. Jadi di indung telur tadi ada folikel ya. Nah, sebelum ke sini ini ovarium atau indung telur tadi pada saat setelah dirangsang oleh hormon FSH mengeluarkan hormon apa tadi? Progesteron dan estrogen. Bukan. Oh, ternyata bukan. Di ovarium atau indung telur ini tadi menghasilkan hormon estrogen dulu, bukan progesteron dan estrogen, karena progesteron tadi dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh corpus luteum nanti. Nah, ini folikel tadi menghasilkan dua. Ketika sudah berarti dia menghasilkan ovum gitu ya, dan juga corpus luteum. Ingat, kalau folikel yang matang itu mengeluarkan ovum, terus juga corpus luteum itu ibaratnya wadahnya tadi menghasilkan corpus luteum. Nah, baru kalau tadi ovarium hanya menghasilkan hormon estrogen, nah si folikel ini yang sudah menjadi corpus luteum menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Jadi progesteron itu ketika dia sudah menjadi corpus luteum, ketika dindingnya sudah menebal. Kita balik lagi ke sini. Hormon estrogen dan ovum tadi menyebabkan apa? Menyebabkan dinding rahim menebal. Nah, setelah dinding rahim menebal karena adanya hormon estrogen, ovum sudah keluar, progesteron menyebabkan dinding rahim. Nah, ada dua pilihan. Ketika tidak dibuahi, maka dinding rahim akan meluruh, dan ketika dibuahi akan menjadi zigot. Nah, zigot ini nanti lama-kelamaan akan menjadi embrio. Nah, ketika dinding rahim meluruh, maka disebut dengan proses menstruasi. Nah, begitu prosesnya. Gitu ya anak-anak, sudah paham proses menstruasi pada manusia. Yang pertama, otak FSH memicu folikel. Yang kedua, folikel sudah terpicu menghasilkan hormon estrogen untuk menebalkan dinding rahim. Yang ketiga, dinding rahim sudah tebal. Oh, ini sudah matang folikelnya, menghasilkan ovum, dilepaskan oleh hormon LH di otak. 3 itu ya, 3 LH di otak untuk proses ovulasi. Yang keempat, folikel sudah menjadi corpus luteum menghasilkan progesteron dan estrogen untuk menebalkan dinding rahim dan mempersiapkan penebalan juga untuk ditempeli. Kalau misal jadi maka akan tetap tebal. Kalau misal tidak jadi maka progesteron dan estrogen akan menurun dan menyebabkan terjadinya menstruasi. Itu saja dari saya.